Halo teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Fatoni Akmal, praktikan genetika pertanian golongan B3 dari program studi proteksi tanaman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengujian persilangan tanaman antara tanaman cabai merah Capsicum annum dengan tanaman cabai rawit Capsicum frutescens. Dalam hal ini, cabai merah akan menjadi tetua jantan, sedangkan tanaman cabai rawit akan menjadi tetua betina. Pada kegiatan persilangan tanaman ini, terdapat alat dan bahan yang digunakan, seperti pinset, kertas, plastik, tali rafia, gunting, serta tanaman cabai merah dan tanaman cabai rawit. Tanaman cabai termasuk ke dalam genus Capsicum dan famili Solanaceae. Terkait dengan biologi bunga, tanaman cabai merah dan tanaman cabai rawit memiliki mahkota bunga berjumlah 5 dan berwarna putih. Selain itu, kedua mahkota bunga tanaman ini memiliki diameter antara 5-20 mm. Pada tanaman cabai merah dan cabai rawit, bunga kedua tanaman termasuk bunga sempurna, yang mana memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga, atau disebut juga hermaprodit. Oleh karena itu, pada proses penyerbukannya, kedua tanaman tersebut dapat melakukan penyerbukan secara sendiri atau self-pollination maupun penyerbukan silang atau cross-pollination. Pada proses persilangannya, langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan bunga tetua betina. Dalam hal ini, bunga tetua betina yang dipilih adalah bunga yang belum mekar. Setelah itu, dilakukan proses kastrasi. Kastrasi adalah proses penghilangan sebagian organ bunga, seperti bagian mahkota bunga, kelopak bunga, dan bagian bunga lainnya. Hal tersebut ditujukan supaya organ-organ bunga tersebut tidak mengganggu dalam proses persilangan. Setelah itu, dilakukan pula proses emaskulasi. Emaskulasi merupakan suatu tindakan membuang semua benang sari yang masih muda dari kuncup bunga betina. Setelah dilakukan proses kastrasi dan emaskulasi, tersisa bagian putik yang siap untuk penyerbukan. Supaya bagian putik tidak mengalami kontaminasi dari polen lain, putik bunga tersebut dapat ditutupi dengan plastik. Kemudian, dilakukan pengambilan polen dari bunga cabai merah sebagai tetua jantan. Polen tetua jantan diambil dari bunga yang sudah mekar, tetapi kotak sarinya belum pecah. Pengambilan ini dapat dengan menggunakan pinset secara perlahan. Apabila polen sudah diambil, polen disimpan di tempat yang aman. Setelah itu, dilakukan proses penyerbukan dengan mengoleskan polen yang sudah disiapkan tadi ke kepala putik bunga cabai rawit yang telah diberi perlakuan kastrasi dan emaskulasi. Setelah dilakukan penyerbukan, bunga ditutup dengan plastik kembali supaya tidak terkontaminasi dengan polen lainnya. Pada pengujian kali ini terjadi kegagalan. Hal tersebut ditandai dengan bunga yang telah diserbukan mengalami pembusukan dan kerontokan. Berhasilnya suatu proses persilangan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal dapat berkaitan dengan susunan genom dan genetika suatu tanaman serta fertilitas dari polen tanaman. Pada faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitar tanaman, seperti kelembaban udara, suhu, serta intensitas cahaya. Nah, itu dia informasi terkait persilangan tanaman antara tanaman cabai merah dan tanaman cabai rawit. Menarik bukan? Cukup sekian dan terima kasih.